Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama tuhibbu wa tarda, hamdan tayyiban kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq, nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ulama'ikal amilin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahl wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Hadirin teman-teman ngaji Ihya Ulumuddin yang saya hormati, alhamdulillah di pekan kali ini saya bisa melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ya, sebelum itu mari kita bacakan Fatihah dulu kepada musannif, yakni Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tema terkait adabul alim wal muta'allim, etika seorang terpelajar, tata krama seorang pelajar, seorang santri dalam proses menuntut ilmu. Yang kemarin kita sudah sampai pada tugas yang ke-6, dan banyak hal yang saya rasa menarik ketika membaca anjuran-anjuran Imam Ghazali terhadap seorang santri. Yang malam ini yang akan kita baca itu terkait sikap seorang santri dalam proses mencari ilmu, kemudian tujuannya, yang boleh saya buka dengan kira-kira kalau dibahasakan dalam konteks hari ini, tujuan mencari ilmu baik ilmu dunia maupun akhirat itu apakah dalam rangka pragmatis, dalam mencari kemanfaatannya saja di dunia misalnya, ataukah idealis, murni untuk ilmu itu sendiri. Sama dengan kita memperbincangkan apakah ilmu itu untuk ilmu itu sendiri atau untuk tujuan-tujuan yang sifatnya kembali kepada diri kita atau kembali kepada masyarakat, atau ya tujuan-tujuan duniawi. Sama dengan perbincangan seperti itu ya. Sehingga pembahasan bisa kita kontekskan secara lebih luas ya malam hari ini. Ya, al-wadhifatus sadisatu. Adapun anjuran yang ke-6 dari Imam Ghazali. Innal umra idza kana la yattasi'u li jami'il ulumi ghaliban. Jika umur seseorang itu tidak cukup ya, tidak memuat bagi dia di jami'il ulum untuk mempelajari seluruh ilmu yang baik itu ilmu agama maupun dunia. Ghaliban, biasanya. Fal hazmu, maka seharusnya ada kemauan di dalam diri seorang santri itu ayyakhudha min kulli syai'in ahsanah, untuk ia mempelajari dari tiap-tiap ilmu, atau ia mengambil dari tiap-tiap ilmu yang dia pelajari ahsanah, pada yang paling baik, pada yang paling ibarat kata ideal. Dari kalimat baris pertama saja Imam Ghazali sudah menunjukkan bahwa biasanya orang itu tidak bisa sempurna mempelajari seluruh ilmu. Bahkan kata-katanya goliban. Jadi ini menunjukkan bahwa umur manusia itu terlalu pendek untuk bagi dia untuk mempelajari semua ilmu secara sempurna. Ilmu agama misalnya, dia fikih, dia perfect di fikih, dia sempurna mempelajari seluruh kitab fikih. Kemudian di akidah, kemudian di tasawuf,
kemudian di usul fikih, kemudian di hadis dan lain sebagainya, itu biasanya tidak bisa. Artinya umur manusia kita rata-rata 60 tahun itu terlalu pendek bagi dalam jangka itu untuk kita menjadi alimun mutafanninun fi kullil ulum, alimun al-alamah ya di seluruh ilmu. Jadi nyaris tidak mungkin. Sehingga ini adalah satu sikap realistis. Maka dawuh Imam Ghazali, kita dianjurkan untuk memilih mana yang paling baik dari mana yang paling ideal bagi diri kita dari ilmu yang sedang kita pelajari dan kita sempurnakan di bidang itu. Alias kita memilih mana di bidang kita lalu kita sempurnakan dalam mempelajari ilmu tersebut. Karena memang tidak mungkin kita bisa belajar seluruh ilmu. Kemudian wayat dafia minhu bisyammatin, dan ia mencukupkan diri dengan pilihan dia dari ilmu yang paling baik itu. Bisyammatin, insyamma yashumu itu kan sebenarnya mencium ya, tapi yang dimaksud mungkin dalam proses ia mencicipinya, dalam proses ia mempelajarinya. Wa yasrifa jimama quwwatihi fil maisuri min ilmihi, dan ia memindahkan potensi kekuatan dia dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sudah ia ketahui alias mudah untuk ia kuasai. Nah, berpindah ila istiqmalil ilmi alladhi huwa asyraful ulum, ke arah ilmu yang ia menjadi ilmu yang paling mulia. Gitu. Yaitu wahwa, adapun ilmu yang paling mulia itu ilmul akhirah ialah ilmu akhirat. Ilmul akhirah ialah ilmu akhirat. Ini saya bermaksud kismail muamalah wal mukasyafah. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah dua macam ilmu yang sudah beliau sampaikan atau beliau jelaskan di Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Itu ilmu muamalah sama ilmu mukasyafah. Faghayatul muamalah al-mukasyafah. Puncak dari ilmu muamalah itu adalah ilmu mukasyafah. Wa ghayatul mukasyafah, dan puncak dari ilmu mukasyafah ma'rifatullahi azza wa jalla, ialah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Imam Ghazali kemudian menganjurkan ketika kita sudah selesai di ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis, di ilmu-ilmu yang katakanlah sudah cukup bagi kita manfaatnya di dunia, maka seyogyanya kita berpindah terhadap ilmu yang itu menjadi ilmu yang paling mulia atau puncak dari seluruh ilmu. Dia akhir dari seluruh perjalanan seorang mencari ilmu, yaitu adalah ilmu akhirat. Nah, maka lebih disederhanakan oleh Imam Ghazali, ilmu itu dibagi dua. Disebut pertama itu adalah ilmu muamalah. Yang kedua itu adalah ilmu mukasyafah. Maka orang harus melalui ilmu muamalah dulu untuk kemudian masuk ke ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah itu bisa disederhanakan dalam definisi Imam Ghazali itu dengan ilmu syariah ya. Atau ya ilmu yang dia ada teorinya, ada praksisnya kalau mengacu pada definisi di awal. Nah, puncak dari muamalah itu terhadap adalah mukasyafah atau hakikoh ya. Dia naik level dari yang bermula ibadahnya adalah perspektif syariah menuju perspektif hakikoh. Tujuannya sudah naik ya. Nah, artinya dalam proses kita mencari ilmu di umur yang pendek ini, jangan sampai kita melewatkan ilmu akhirat. Jangan sampai kita melewatkan ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias kalau dalam konteks akademisi, jangan sampai kita absen untuk belajar ilmu tasawuf. Tidak hanya belajar, bahkan kalau bisa nyemplung merasakan apa hakikat dari tasawuf itu. Ya, masuk ke majelis-majelis tasawuf, majelis-majelis akhirat gitu. Misalnya kita konteksnya adalah seorang terpelajar, seorang misalnya ahli kalam atau ahli filsafat ya, atau ya seorang akademisi, maka
kita ya harus mencicipi ilmu tasawuf, baik teoritis maupun praksisnya, baik sejarah, kemudian ya praktiknya. Kita merasakan juga apa itu yang dimaksud dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Itu tidak sekedar konsep dari Robiah Adawiyah katakanlah, tapi ya kita merasakan mahabbah itu sendiri, keterikatan hati kita kepada Allah. Ya meskipun itu prosesnya panjang. Jadi bisa disederhanakan, kita mencoba mendaku dalam keilmuan sebagaimana Imam Ghazali melakukannya dalam perjalanan hidupnya. Dari fase beliau seorang teoritis kritis ya, atau fase filsuf, fase mutakallimun, sampai kemudian beliau merasa untuk meninggalkan itu semua, menuju fase yang lebih sempurna, yaitu fase seorang sufi. Nah, itu bisa jadi menjadi role model ideal bagi seorang terpelajar, bagi kita, untuk memanfaatkan betul umur kita yang teramat pendek ini di dunia. Nah, kita lanjutkan. Walastu a'ni bihi al-i'tiqada alladhi talaqqanahu al-'ami. Dan aku tidak bermaksud dengan asyraful ulum, dengan ilmu yang paling mulia itu, al-i'tiqad, yaitu keyakinan, akidah, alladhi yang talaqqana, mentalkinkan atau melafazkan kepada i'tiqad itu, al-'ami, siapa orang awam, orang pedesaan, wirasatan, karena sebatas warisan dari orang tuanya, au talaqqufan, atau dia serta-merta talqin saja tanpa tahu dasarnya kenapa dia meyakini hal tersebut. Ibarat kata imannya orang taklid, tapi taklid pun yang nggak tahu kenapa dia harus taklid gitu. Nah, taklid dalam iman itu kan boleh, dalam beragama itu boleh. Cuma ada taklid yang lebih bawah lagi, yang dia ya nggak tahu apa-apa, ya iman KTP lah atau Islam KTP lah kalau saya sederhanakan. Nah, itu tidak yang dimaksud itu bukan seperti itu. Wala tariqat tahriril kalam wal mujadalah. Tidak pula metode keilmuan dalam mengeluarkan atau tahrir ini bisa makna mengeluarkan dalil ya, atau memperinci pembicaraan ilmu kalam wal mujadalah dan perdebatan. Fi tahsini dalika, dalam menopang iman tersebut, an murawaqatil khusum, dari tipu daya atau iya dari tipu daya musuh, kama huwa ghayatul mutakallim, sebagaimana itu adalah tujuan dari seorang ahli ilmu kalam. Jadi bukan juga yang dimaksud ilmu kalam teologis yang teoritis, yang lebih banyak berbicara dalil-dalil, juga banyak berbicara bagaimana berdebat dengan musuh, bagaimana berdebat dengan ahli bid'ah, Nasrani, dengan Mujassimah katakanlah ya, bahwa kita Ahlus Sunnah. Bukan ilmu yang semata-mata teoritis seperti itu, yang tiap hari hanya dilakukan dalam bentuk perdebatan, dalam bentuk oh ini dalilnya apa, oh yang benar yang mana, dan bukan semacam itu juga. Bal, akan tetapi yang dimaksud puncak dari ilmu itu, alladzi, ialah ilmu, a'nihi, yang aku bermaksud, alladzi ialah sesuatu, a'ni aku bermaksud di kepada alladzi, nau'u yakin, suatu bentuk keyakinan, huwa, yang ada pun keyakinan itu, samratu nurin, buah dari cahaya, yakdzifuhullah, yang Allah nyalakan, yang Allah berikan, ya Allah nyalakan kepada nur itu, fi qalbi abdin, di hati seseorang hamba, tohharo, yang telah mensucikan siapa hamba itu, bil mujahadah, dengan berusaha semaksimal mungkin, dengan ia bertirakat katakanlah, batinahu, pada batinnya. Jadi di hati seseorang yang sudah suci hatinya, anil khobais, dari kotoran-kotoran, dari rasa dengki, dari sifat-sifat kehewanan, dari ya maksiat ya, hatta yantahiya, sehingga
ia berpuncak atau berakhir ila rutbati imani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sampai pada level imannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Allah, luar biasa sekali. Artinya yang dimaksud puncaknya ilmu oleh Imam Ghazali itu adalah bagaimana kita bisa sampai level imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini sangat-sangat menarik. Yang imannya Abu Bakar itu ada terusannya, alladzi yang lawuzina bi imanil alamina, andaikan ditimbang dengan imannya seluruh seorang muslim, seluruh makhluk ciptaan Allah di seluruh dunia itu, la rojaha, niscaya mengungguli, niscaya lebih unggul. Imannya Abu Bakar itu lebih unggul dari seluruh imannya umat manusia di seluruh dunia. Allahu Akbar. Insyaallah. Ya. Kama syahida lahu, sebagaimana menyaksikan lahu terhadap imannya Abu Bakar itu, bihi dengan lahu terhadap hal tersebut, bihi dengannya Abu Bakar, ya Sayyidul Bashar sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi puncaknya kita beragama, puncaknya kita berakidah, atau puncaknya termasuk juga kita mempelajari ilmu, mempelajari tasawuf, itu sampai pada kondisi atau pada makom kita beriman sebagaimana imannya Abu Bakar, yang kalau disandingkan, dibandingkan dengan seluruh imannya makhluk di dunia ini, orang beriman di dunia ini, secara iman Abu Bakar itu lebih tinggi. Bayangkan orang yang pertama mengimani Isra Mi'raj yang mungkin tidak masuk akal, itu adalah Abu Bakar. Orang yang bisa, sahabat yang bisa mengorbankan jiwa, bahkan seluruh hartanya, bahkan siap ya jiwanya itu untuk Islam, untuk Kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah Abu Bakar. Ya, levelnya level sahabat. Ya, gimana kita bisa beriman dengan level sahabat, di mana sholatnya sahabat itu sanggup membuat dia tidak sadar, sanggup membuat dia melupakan segalanya selain Allah. Sholat itu sebagai bentuk dia refreshing, ya, bukan sebaliknya, bukan sebagai beban, bukan refleksinya ada. Jadi imannya sahabat itu ketika sholat itu sudah lupa segala hal, sampai dia baca Al-Baqarah waktu itu atau baca surat-surat yang panjang itu nggak kerasa. Masya Allah. Jadi itu perjuangan yang harus hasil yang harus kita capai dari perjuangan kita belajar, perjuangan kita berakidah, ya itu kalau bisa levelnya sampai imannya Abu Bakar. Itu kalau kita ya amin ya, semoga kita husnul khotimah, amin. Fama indi, maka tiadalah menurutku, annama ya'taqiduhul amiyu, bahwa apa yang diyakini oleh orang awam, wa yurattibuhu, dan yang disusun oleh orang awam itu, yang disusun al-mutakallim oleh orang ahli kalam, alladzi yang la yazidu 'alal ami, apa-apa yang dibahas oleh ahli kalam itu tidak menambah terhadap orang awam, illa fi sunaatil kalam, kecuali dalam ilmu kalam, dalam pembahasan ilmu kalam, apa dalil dan lain sebagainya. Wali ajlihi, dan karena itu sumiyat, diberi nama ilmu kalam itu, sinaatuhu, ilmu kalam itu kalaman dengan kalam, karena sebatas pada retorika, sebatas pada kalam, ya, pembicaraan yang pasti menimbulkan perdebatan. Jadi masih ada lanjutannya, masih ada lanjut. Karena jadi bukanlah menurutku Imam Ghazali, apa-apa yang diyakini oleh orang awam, termasuk imannya orang awam, termasuk imannya ahli kalam itu, karena ada ya'jizu, tidak bisa atau lemah, anhu, terhadap imannya kedua macam orang tadi, Umaru wa Utsman wa Ali. Siapa? Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wasairus sahabati radhiyallahu anhum, dan seluruh sahabat. Jadi bukan berarti
para sahabat itu tidak ahli ilmu kalam. Bukan berarti para sahabat itu tidak mengerti sifat-sifat Allah, tidak mengerti dalil-dalil ya. Atau secara singkat, bukan berarti tidak ada ilmu kalam di masa Kanjeng Nabi gitu. Nah, atau mereka tidak bisa berbicara sebagaimana para mutakallimun. Hatta sehingga karena ada yafdulu. Yafdulu. Maka jawabannya tidak tadi ya. Jawabannya ya di masa Nabi juga ada embrio ilmu kalam. Juga para sahabat itu juga mengerti mekanisme, kemudian epistemologi katakanlah ilmu kalam. Cuma tidak terbahasakan saja gitu. Hatta karena sehingga ada yafdulu lebih pangkatnya hum terhadap mereka, melebihi ya terhadap mereka Abu Bakar radhiyallahu an. Siapa Abu Bakar radhiyallahu an? Bisir, karena satu sir, satu rahasia, satu kedirian ya, yang alladzi yang waqara, teguh tetap ya, waqara bermakna sabata, tetap fi sadrih, di dalam dadanya. Jadi memang kalau para sahabat semuanya di makom sahabat itu memang levelnya imannya sudah paling tinggi. Jadi kan iman setelah Kanjeng Nabi, makom setelah Kanjeng Nabi yang paling tinggi adalah para sahabat. Nah, kalau di leveling lagi, menurut Imam Ghazali dan ya sebagian para sahabat, sebagian para ulama ya, yang paling tinggi di antara mereka adalah Abu Bakar, termasuk al-asyara al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat yang sudah dipastikan atau diberikan kabar gembira bahwa beliau akan masuk surga. Karena apa? Iman yang sudah teguh di dalam dirinya. Kalau kita refleksikan, kalau kita bayangkan, kok bisa iman-iman mereka itu teguh ya. Ini sedikit mungkin pakai fenomenologi ya. Kita mencoba mengalami pengalaman para sahabat itu seperti apa. Bayangannya adalah sebagaimana kita ketika dekat dengan orang alim, ketika kita dekat dengan para kiai, dengan para waliullah, itu akan terasa banget nurnya nambah ke kita. Memandang saja itu kan sudah nambah, apalagi kita dekat dan melihat secara langsung tiap hari dengan beliau-beliau. Iman kita pasti naik. Iman kita pasti naik, kecuali orang-orang yang sudah tertutup hatinya ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita bayangkan, Allahumma ya Allah, ya Allah. Kita bayangkan kalau kita melihat langsung Rasulullah, bagaimana iman kita. Kalau kita tiap hari mendengarkan suara beliau, kalau kita tiap hari dekat dengan nurin nur ya, cahaya Kanjeng Nabi itu, nurun fauqa nurin itu ya, cahaya Kanjeng Nabi itu, bagaimana iman kita. Nah, begitulah para sahabat yang kita bayangkan waktu itu tiap hari bersama Kanjeng Nabi. Maka imannya sangat luar biasa. Maka wajar ya imannya bisa sedemikian teguh dan sedemikian tinggi kepada Allah. Jadi di kalimat ini Imam Ghazali di awal memang mengatakan soal keterbatasan umur kita dalam mencari ilmu. Tapi ya intinya adalah karena terbatas umur kita itu, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya terhadap ilmu yang akan menyelamatkan kita. Jangan terlalu banyak bermain-main di ilmu yang lain. Ya, artinya ya kalau saya kontekstualisasikan hari ini, ilmu dunia ya berjalan, tapi jangan sampai meninggalkan ilmu akhirat. Bahkan kalau bisa diberikan semacam alokasi atau pembagian ya, di mana di satu waktu kita belajar atau mendaku tentang akhirat, ilmu akhirat ya, di sisi lain kita juga dunianya jalan. Itu ideal ya, itu ideal ya, artinya ya itu menjadi suatu deadline jangka panjang bahwa akhirnya kita harus menjiwai ilmu akhirat itu sendiri, sehingga kita bisa sampai pada makom imannya Abu Bakar. Ya Rob, ya Rob, Allahumma amin, Allahumma amin. Allah marzuqna husnal khatimah, Allah marzuqna iman Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjutkan. Wal ajabu mimman yasma'u mithla hadhil aqwal.
min sahibis syar'i salawatullahi alaihi wasallam. Heran ya, sangat heran kata Imam Ghazali. Mimman, dari orang yasma'u misla hadil aqwal, yang ketika mendengar cerita tadi, ungkapan tadi, min sahibis syar'i salawatullahi alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yazdari, kemudian meremehkan ma yasma'uhu, apa yang ia dengar. Jadi responnya dia itu tidak percaya, responnya dia itu apa sih ini gitu, atau emang ada iman yang sampai sejauh itu, katakanlah seperti itu. Ala wafkihi, atas karena kecocokannya atau karena karakternya. Wa yaz'umu, dan ia menduga, mengklaim, annahu, bahwasanya perkataan-perkataan tadi atau perkataan bahwa imannya Abu Bakar itu melebihi imannya seluruh orang mukmin di dunia, min turrahati as-sufiyah, termasuk kebohongan-kebohongan atau ungkapan-ungkapan kaum sufi yang tidak berguna, katakanlah seperti itu. Wa anna dzalika, dan bahwasanya hal itu ghairu ma'qul, tidak masuk akal ya. Jadi menyikapi perkataan tadi dengan sikap skeptif dan rasional. Ya, orang-orang ini ya sampai sekarang terjadi, orang-orang yang anti tasawuf, orang-orang yang harus menyikapi atau harus beragama secara rasional. Nah, itu salah juga ya, karena ya gak semua dari agama itu bersifat rasional, atau gak semua yang irasional itu kita tolak gitu. Fayam bagi, maka selayaknya antataida, engkau harus berjalan secara pelan-pelan ya, fi hada, dalam konteks ini. Fa'indahu, maka jika di sisi orang tadi, di sisi orang yang bersikap skeptif tadi, doyata, engkau akan menyia-nyiakan roksal mal, pada modal ataupun inti dari beragama. Jadi intinya jangan seperti orang yang skeptif tadi, orang yang selalu memakai rasionalismenya. Wakun, dan jadilah engkau harison, orang yang ingin, ala ma'rifati dzalika sirril kharij, untuk mengetahui rahasia yang keluar atau yang tidak ada gitu, an bidha'atil fuqaha wal muta'allim, mencari rahasia yang itu tidak ada di perangkatnya ahli fikih dan ahli kalam. Artinya kita harus termasuk orang yang bisa melampaui level fuqaha dan mutakallimin, bukan tidak belajar ilmu fikih dan ilmu kalam, tetapi kita melampauinya, kita bisa lebih dari mereka. Fala yurshiduka ilaihi, maka tidak menuntunmu ilaihi, terhadap sir tersebut, illa, kecuali harsuka, keinginanmu, fit talab, untuk mencari kebenaran, mencari pengetahuan, mencari ilmu yang lebih menenteramkan. Nah, wa alal jumlah, maka kesimpulannya, fa asyraful ulum, maka ilmu yang paling sempurna itu, adapun ilmu yang paling sempurna, ghayatuha, dan puncaknya, ma'rifatullahi azza wa jalla. Ya, jadi inti dari kita proses pendakwaan kita mencari ilmu itu adalah ma'rifah billah. Kita disingkap hakikat dari ketuhanan itu sendiri. Ya, ini tidak bisa dibayangkan ya, ma'rifah billah itu seperti apa, tidak bisa dibayangkan, tapi bisa menjadi satu tujuan suatu saat, di mana kita merasakan betul nikmatnya sholat, katakanlah, nikmatnya berzikir, nikmatnya ingat dan muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wahya, adapun ma'rifah billah, nah ini penjelasannya, bahrun, adalah lautan, la yudraku muntaha ghaurih, masyaallah, lautan yang tidak bisa digapai ujung dari kedalamannya, ujung dasarnya. Jadi ma'rifah billah itu adalah lautan tanpa dasar. Gak bisa dibayangkan lah, gak bisa diungkapkan ya. Wa aqsa darajatil bashar fi, dan paling rendahnya derajat manusia fihi, di dalamnya ma'rifah billah, bukan paling rendah ya, puncak, naudzubillah, mohon maaf ya, puncak derajat atau paling tingginya derajat manusia di dalam ma'rifah billah, rutbatul anbiya, ialah kedudukannya para nabi, tsummal auliya, kemudian para nabi, para wali, tsummal ladzina yalunhum, kemudian yang di bawahnya para wali ya. Jadi dalam ma'rifah billah yang paling tinggi itu adalah kedudukannya para nabi, kemudian kedudukannya para wali, kemudian di bawahnya para wali lagi. Dan kita tahu di dalam dunia kewalian pun itu ada derajat-derajat tadi. Ada kutub, ada kutbil aqtab,
nanti ada wali abdal dan lain sebagainya. Nah, ya jadi itu ya menarik ya. Jadi ma'rifah billah itu lautan tanpa dasar ya. Tidak ada ujungnya gitu, masya Allah ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu ada ujungnya, tapi ma'rifah billah, kebenaran Allah itu tidak ada dasarnya, alias selalu tidak ada dasarnya gitu ya. Wa qad ruya annahu, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya seseorang ya, gak disebutkan bahwasanya sya'an ru'ya di mimpi, ditampilkan dalam mimpinya suratu hakimain minal hukama'il mutaqaddimin, gambar dua orang filosof dari para filosof terdahulu, dari para filosof sebelum Islam ya, fi masjidin, dalam suatu masjid. Jadi ada orang yang mimpi dua filosof ada di masjid. Wa fi yadi ahadihima, dan di tangan salah satu dari dua filosof tersebut riq'atun, terdapat kertas. Fiha, yang di dalam kertas itu ada tulisan in ahsanta kulli syai'. Nah, ini kalimatnya di dalam kertas itu ya. In ahsanta kulli syai'in fala tadunnanna annaka ahsanta syai'an hatta ta'rif Allah ta'ala wa ta'lama annahu musabbibul asbab wa mujidul asya. Masya Allah. Jadi di kertasnya itu, bayangkanlah ada kertas kayak gini ya, yang di situ ada tulisan. Jika engkau telah menguasai banyak hal, ya, katakanlah ya, jika engkau telah menguasai banyak ilmu, maka engkau jangan pernah mengira telah menguasai satu disiplin ilmu, alias engkau jangan pernah mengira masuk pada puncak dari ilmu, atau sudah mengetahui hakikat dari seluruh hakikat dari seluruh ilmu, sampai engkau tahu ya bahwa Allah, sampai engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai engkau ma'rifah billah, dan engkau tahu bahwa Allah lah musabbibul asbab, kausa dari segala kausa, penyebab dari segala sebab, dan yang mengadakan segala sesuatu. Ya, ini nadanya sama. Jadi pesannya adalah puncak dari seluruh ilmu, puncak dari seluruh filsafat, katakanlah, itu adalah tauhid. Tauhid, ketauhidan ya. Berarti fana fit tauhid, fana dalam ketauhidan ya, melihat Allah dalam segala sesuatu ya. Wa fi yadil akhor, dan di tangan filsuf yang selanjutnya itu ada kertas juga. Kalimatnya, kuntu qabla an a'rifallaha subhanah, aku sebelum masuk pada makom ma'rifah billah, atau aku sebelum mengenal Allah secara baik gitu. Ashrabu, aku minum, wa adma'u, dan aku haus, kata. Hatta, sampai idza araftuhu, jika aku telah ma'rifah billah, aku telah mengenal Allah, rawi itu, aku telah puas, aku telah segar ya, aku telah segar, dahagaku itu telah segar, bila syurubin, bahkan tanpa meminum sama sekali. Allah. Jadi ya, dua pesan yang dibawa oleh hakim ini adalah puncak dari seluruh ilmu adalah ma'rifah billah. Jadi kalau diibaratkan kita mencari ilmu itu meminum, yang dahaganya adalah batin kita ya. Ketika kita sudah sampai pada puncaknya keilmuan, maka kita sudah bisa segar tanpa meminum kembali. Tapi kalau belum sampai, kita masih minum terus, dahaga kita belum puas. Tapi kalau sudah sampai puncak ma'rifah billah, kita ibarat kata seperti meminum telaga kausar, yang ketika sekali minum kita tak pernah haus. Kita takkan pernah haus. Artinya kita sudah puas, dahaga kita sudah terisi ya. Jadi puncak dari seluruh ilmu itu adalah ma'rifah billah. Eman, jadi kalau kita pikirkan, kita harus selalu berharap dan berdoa, dan eman ya, jangan sampai hidup kita, sampai akhir hayat hidup kita, itu kita tidak berprogres atau tidak pernah mengalami pengalaman dengan Gusti Allah, kedekatan dengan Gusti Allah. Ya minimal kita makomnya ya dekat dengan para waliullah saja, kalau nggak bisa langsung menjadi wali gitu ya.
Nah, jadi eman kalau kita hidup sampai akhir hayat gak pernah dekat dengan Gusti Allah kan eman. Nah, jadi buatlah kemauan keras. Jadikanlah cita-cita selain cita-cita duniawi. Kita harus memberikan mandat terhadap diri kita. Suatu saat harus pada makom yang tinggi, harus dekat dengan Gusti Allah, harus pernah mengalami pengalaman kedekatan yang benar-benar nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi pesan yang sangat menarik dari Imam Ghazali yang saya kira akan kepake seumur hidup kita. Dan ya semoga melalui ngaji ini kita termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya, dan terutama bisa merasakan samudra ma'rifatnya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi sampai situ dulu ngaji kita malam hari ini, sangat menarik, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.